Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Katlos Saham. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada sesi analisa abal-abal untuk mengisi waktu libur weekend kalian ya. Happy weekend semuanya, selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga, dan jangan lupa tetap jaga psikologi. Oke, pada video yang pertama ini kita akan membahas beberapa emiten yang di request. Yang pertama ada ADMR ya. ADMR itu closing netral aja ini di 1110. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau nanti misal videonya agak lama, nggak apa-apa lah ya. ADMR dia closing di 1110. Untuk ADMR masih aman ya, masih aman selama dia nggak jebol garis biru muda ini di 1080 atau 1090. Itu support yang tidak boleh dijebol oleh ADMR secara teknikal daily. Jadi pada minggu besok untuk ADMR ini, hari Senin Selasa itulah ya, 2 hari itu ADMR wajib naik. Kalau nggak naik ini bahaya, soalnya kalau nggak naik nanti malah jadi kurang oke. Tapi kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya ADMR pun dia kurang menarik ya, itu secara teknikal daily. Jika kita melihat dari technical weekly, dia terlihat sedang koreksi sehat saja. Kalau saya pribadi untuk ADMR nunggu koreksi satu kali lagi ya, nunggu koreksi satu kali lagi di harga 1050-an ya. Mungkin kalian kalau memang masih doyan ADMR silahkan cicil beli di 1080 sampai 1050, itu boleh ya. 1080 sampai 1050, target TP nya boleh di 1150 boleh, atau 1200 boleh. Tapi ingat ADMR ini bisa untuk swing ya. Kalau kalian mau swing ya tunggunya di 1080 atau di 1050, jangan masuk di 1100 ya, karena kurang enak jika kalian niatnya untuk swing. Seperti itu untuk ADMR ya. Sebentar, jika kita lihat dari broksumnya ADMR pun ini ada serok ya, ada yang beli ini YU, dia cukup banyak juga. Kalau kita tarik dari 1 bulan yang lalu masih banyak, ini bandar pun masih banyak ya, asing pun masih banyak yang akumulasi. Untuk ADMR masih oke, bagus. Lanjut yang kedua ada Adro ini dia menguat ya, 0,81% di harga 1865. Adro emang masih oke sih. Adro masih oke guys. Adro ini masih oke buat teman-teman ya yang suka swing ini. Silahkan nih Adro ya. Adro kalian boleh beli di harga 1860 sampai 1000, bentar. 1800 aja lah ya. 1860 atau 1850 sampai 1800 itu area belinya Adro. SL nya boleh di 1750 dengan target TP dia ke 1900, 1900 terus 1950, 2000 gitu ya. Bebas sih kalau untuk TP. Kalau Adro ini dia menarik, MACD dan RSI nya pun masih punya potensi, dia masih enjoy aja. Buat kalian yang suka swing bolehlah, secara technical weekly masih aman dan oke. Namun jika kita melihat dari technical daily, MACD dia kurang oke ya. Jadi pada hari Senin atau Selasa ini Adro wajib naik jika dia mau tetap menarik secara teknikal ya. Kalau dia mau tetap menarik secara teknikal, Adro wajib naik hari Senin atau Selasa, itu wajib ya. Wajib membuat candle hijau. Kalau kok besok hari Senin merah, itu rusak ya, nanti rusak teknikalnya, ada potensi lanjut turunnya dalam. Nah ini boleh kalian manfaatkan ya untuk cicil-cicil beli swing. Untuk cicil beli swing 1850 sampai 1800 itu boleh ya. Karena apa? Kalau besok dia merah yaitu masuk area beli. Kalau besok dia hijau
mungkin kurang enak ya kalau untuk beli, tapi teknikalnya jadi bagus teman-teman kalau dia hijau. Kalau merah kalian boleh beli, kalau hijau kurang enak untuk dibeli, tapi teknikal bagus. Ya terserah lah, beli apa enggak itu terserah sebenarnya, duit-duit kalian juga sih. Kalau kita lihat dari broksumnya, coba broksumnya Adro pun ada akumulasi enggak? Adro ada tuh, akumulasinya banyak lagi. KI itu yang akum, boleh dicoba kalian, boleh akum bareng KI ya, KI nya banyak itu. Untuk Adro yowis kalian manfaatkan untuk cicil beli ini 1850 sampai 1800 fix untuk membeli. SL nya di 1750 atau 1700 kalian, target TP di 1900, 1950 sampai 2000, melesat sampai 2200an lebih. Itu untuk Adro ya, silahkan buat kalian yang mau akum bareng KI. Lanjut ada Antam, dia menguat 1% di harga 2880. Untuk Antam ya, Antam dia masih tertahan ya, dia masih punya support di garis warna merah ini. Jadi untuk Antam ini nggak boleh tembus nih, nggak boleh tembus 2850, 2840, itu garis support yang tidak boleh ditembus oleh Antam. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Antam ini, dia punya potensi ya, punya potensi pembalikan arah, rebound. Kita tinggal lihat aja besok hari Senin dia naik atau turun. Kalau hari Senin dia naik, itu aman ya, itu aman, jadi dia nggak jebol 2850, 2840, itu supportnya nggak boleh dijebol. Kalau dilihat dari technical weekly, Antam memang masih kurang oke. Kalau dari weekly, Antam itu target koreksi sampai 2600, itu weekly. Dilihat dari MACD dan RSI nya Antam secara technical weekly, dia kurang menarik teman-teman. Tapi ya balik lagi, semua itu terserah bandar kan. Kadang teknikal jelek, kalau bandarnya mau naik ya naik aja tetap gitu. Kita sebagai analisa abal-abal, seorang analis abal-abal hanya memberitahu kalau Antam ini punya potensi turun dari technical weekly-nya. Kemana turunnya Om? Ke 2650 ya, 2700 lah ya, 2700 sampai 2600, itu target penurunan si Antam. Tapi balik lagi, semua itu tergantung bandar ya. Kalau kita dari technical daily, ini dia punya support di 2850, itu ada potensi ditahan oleh bandarnya, ada potensi dia ketahan di 2850 atau 2840. Itu untuk Antam, silahkan kalian pantau-pantau saja, hari Senin dan Selasa wajib naik. Lanjut ada Breeze, dia netral saja di harga 2730. Untuk Breeze secara teknikal daily dia masih kurang menarik ya, ada potensi lanjut turun kembali. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Breeze itu kurang menarik, tapi polanya oke nih, polanya bagus nih, naik turun, barangkali pada minggu besok dia naik. Nah buat kalian bisalah memanfaatkan area belinya di dekat 2700, atau kalian kalau memang mau beli Breeze 2730 sampai 2700 area beli, SL jika jebol 2700, gitu aja dulu kalau memang mau beli Breeze ya. Target TP nya dia di garis warna biru muda 2780 sampai 2800. Untuk Breeze kayak gitu secara technical daily. Namun hati-hati, jika dia jebol 2700 maka ada potensi ke 2650, dan jika dia jebol 2650 target turunnya jauh, bisa ke 2600 sampai 2500. Untuk Breeze seperti itu secara technical daily. Jika kita melihat dari technical weekly, dia masih koreksi sehat aja ya, masih koreksi sehat. Dia itu habis naik terus turun segini, itu koreksi sehat. Kalau turun lagi koreksi sakit, kalau turun lagi stres. Itulah fase-fase koreksi ya. Siapa yang stres? Retail. Bandar nggak stres, dia habis naikin harga terus turun, koreksi sehat nih, terus besok turun lagi, koreksi sakit, turun lagi,
fase stresnya retail antara jual atau AVD, jual AVD. Nanti biasanya muncul tuh orang-orang yang seperti itu di grup-grup. Om, ini bagusnya CL apa hold, bagusnya AVD atau di cut loss. Itu biasa muncul spesies-spesies yang seperti itu kalau habis nyangkut. Ya, jadi untuk BRIS secara technical weekly ada potensi lanjut turun dulu ke harga berapa Om? 2700 itu. Koreksinya sampai 2700, nggak boleh jebol 2700. Kalau jebol 2700 ada potensi ke 2650, harap berhati-hati untuk BRIS. Misal kok besok di 2700 mantul, ya udah kenceng dia lanjut ke 3000. Itu target dari BRIS ya, kenceng ke 3000 kalau dia nggak jebol 2700. Tapi kalau jebol 2700, saya lebih menyarankan kalian tunggu di harga 2600 sampai 2500. Itu untuk BRIS. Lanjut ada BRPT, dia menguat 2,28% di harga 2690. Ini cantik ya BRPT ini ya, macam istriku pun cantik lah ini, tapi nggak bisa dibandingkan dengan grafik ya, cakepan bini gua. BRPT oke. Secara technical weekly dia ATH ya teman-teman ya, yaitu ATH. Untuk BRPT potensi apa, lanjut naik terus sampai mana, 3000 pun bisa. Ini 3000 bisa ya, 3000 bisa. Apakah boleh dibeli Om? Nah ini pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan ketika harga udah naik seperti ini, seperti apa ini, itu kayak tiang bendera Azerbaijan ini ya, tingginya luar biasa. Wah, kalau kayak gini masih bertanya Om boleh beli nggak, itu stres ya, itu stres. MACD dan RSI pun udah ngacung semua secara technical weekly, technical monthly, bulanan ya, technical daily pun dia udah posisi di atas semua ya. Mungkin buat kalian yang masih punya BRPT, silahkan pantau, dia masih punya target ke harga 2850. Itu target terdekat 2850. Jika break 2850 maka lanjut ke 2900 sampai 3000 untuk BRPT. Ini target mingguannya BRPT 3000 ya. Ingat, target mingguan BRPT 3000. Nah buat kalian yang masih berani, yang masih punya nyawa 9 ya, pengen beli ya silahkan beli di area sekarang 2690 atau 2700 besok misal sampai dengan 2600 SL. Kalau jebol 2600 itu kuncinya BRPT ya. Kalau dia jebol 2600 maka boleh di SL terlebih dahulu karena bahaya. 2600 ya maksimal, nggak boleh jebol. Tapi kalau saya pribadi lebih baik kalian itu hindarilah saham yang seperti ini karena naiknya udah tinggi banget ya, udah tinggi banget secara MACD dan RSI pun ini udah bukan waktunya untuk membeli, sudah di area overbought juga ya kan. Untuk BRPT boleh di skip terlebih dahulu. Lanjut ada PANI, dia terkoreksi 2% di harga 16125. PANI ya, PANI secara technical daily oke, dia bikin pola yang bagus juga ya kayak gini ya kan, terus naik itu. MACD dan RSI nya memang sudah beresiko, jadi untuk PANI secara technical daily harap berhati-hati, dia nggak boleh nembus 16.000 sampai 16.000 sampai 15.700 ya. 16.000 sampai 15.700 itu support yang tidak boleh ditembus oleh PANI. Om kok bisa muncul support? Bisa lah, analisa abal-abal kok, supportnya bebas terserah saya. Jadi untuk PANI ini 16.000 sampai dengan 15.700 itu area support yang tidak boleh ditembus ya secara technical daily. Kalau secara technical weekly PANI ini memang masih strong, masih punya potensi dia kemana Om? 18.000 ini. Wah 18.000 bahkan sampai 20.000 pun bisa lah. Oke 18.000 ya. Untuk PANI ini punya target 18.000 gitu. Dia break ya, dia itu
saya kasih target 15.700, dia break. Oke, dia closing di atas 15.700 juga, maka ada potensi dia ke 18.000. Kalau kita lihat dari technical weekly dan MACD dan RSI-nya pun menarik ya. Masih ada potensi lanjut naik. Nah, buat kalian yang belum punya barang, ini memang agak beresiko kalau memang mau beli ya. Di harga sekarang silahkan lah kalau memang mau beli, dengan target memang jauh, tapi harap berhati-hati, sudah beresiko dan sudah tinggi. Beli silahkan 16.100 sampai 15.700, itu area beli. SL kalau jebol 15.700, itu aja. Kalau saya sendiri skip ya, karena udah naik tinggi untuk paninya. Seperti itu. Lanjut, ada Petrosea, ini saham terakhir menguat 3% di harga 3.910. Saya kemarin itu bikin skenario 2 ya, nggak dijalankan semua sama bandarnya. Skenario 1 ku dia langsung turun, ternyata enggak, ternyata naik dulu baru turun. Terus skenario 2 ku dia naik dulu baru turun sampai nutup gap, ternyata enggak juga. Dan sekarang malah berbalik, dia mau lanjut naik. Ini malah menarik ini untuk Petrosea ini. Dia Petrosea ada potensi lanjut kenaikan ya. Kalau kita lihat dari technical daily, MACD dan RSI nya pun menarik. Dia closing di atas 3866, itu area support ya, 3860 atau 3850 area supportnya Petrosea. Itu garis yang tidak boleh ditembus oleh PTRO. Dengan target kenaikan terdekat dia bisa ke 4.000 sampai 4.400. Untuk Petrosea masih punya target 4.400. Berarti gini teman-teman, dia masih pakai skenario 2 pada minggu kemarin ya. Silahkan buat kalian yang masih penasaran ingin ngecek analisa kita pada minggu kemarin tentang Petrosea, silahkan. Jadi ini itu pakai skenario 2. Dia kan punya gap di sini ya. Dia punya gap di sini. Lihat, weekly-nya pun sama. Weekly-nya pun sama, dia punya gap di sini ya. Dia punya gap. Ini skenario 2, dia naikin dulu sampai 4.400 ya kan, dinaikin sampai 4.400. Setelah di 4.400 dia bikin FOMO lalu banting sampai nutup gap 3.200 atau bahkan lebih sampai dengan 3.000. Itu skenario kok seperti itu ya. Kalau saya punya firasat bandarnya mau bikin skenario yang seperti itu, tapi ini balik lagi hanya analisa abal-abal. Kemarin kita sempat analisa Mina juga dan kita berfirasat mau ke 200. Kayaknya firasatku bener juga kayaknya. Firasatul mukmin ya. Ini kayaknya nyampe 200 ini Mina. Sekarang udah arah kan kemarin di 176, besok 200 itu. Sesuai dengan firasat abal-abal kita. Oke, kalau kita lihat dari technical weekly Petrosea, ini saya punya firasat dia lanjut naik dulu ke harga 4.000. MACD dan RSI-nya pun menarik ya. 4.000 break, maka dia lanjut ke 4.400 atau 4.500. Target kenaikan dari Petrosea. Om, apakah boleh beli Om Petrosea ini? Jawabannya boleh di harga 3.900 sampai 3.870 area belinya ya. 3.900 atau 3.860, SL di 3.840 atau 3.830. Itu area SL Petrosea. Dengan target kenaikan TP-nya boleh di 4.000, 4.100, 200, 300 sampai 4.400. Itu untuk PTRO ya. Paham kan semua? Semoga kalian cuan deh kalau beli ya. Tapi saya pribadi tidak akan membeli karena mahal juga ya harganya ya. Asem loh. Coba aja harganya 400-an ku beli dia. Harga 4.000 males aku beli. Rekom pun males. Mahal. Banyak juga pasti yang nggak akan beli kalau saya rekom harga-harga mahal kayak gini ya kan. Seperti itulah. Untuk video yang pertama cukup sampai di PTRO. Sampai jumpa lagi nanti di video yang kedua. Bye bye.